menanyakan kepada ibu tentang deteksi tumbuh kembang anak jenengan. Oke. Yang pertama adalah namanya siapa ya Bu? Zulfikar. Panggilannya, Fikar. tanggal lahirnya, Tanggal lahirnya 4 Oktober 2022. berat badannya berapa ya? 10? 10. Tinggi badannya 85. Langkah selanjutnya yaitu tentang KPS, yaitu stimulus. Jadi pada anak, kalau saya hitung ya Bu, setelah saya hitung, ini anaknya termasuk di 24 bulan pas. Oke. Ya, 2 tahun pas. Jadi tanggal tes adalah tanggal 15 bulan 10 2024 dan tanggal lahir adik Zulfikar adalah tanggal 4 bulan 10 2022. Maka 15 dikurangi 4 sama dengan 11. 10 kurangi 10 0. 2024 dikurangi 22 yaitu 2. Maka di sini adalah tahun, ini bulan, ini hari. Jadi untuk tahunnya 1 tahun yaitu 12 dikali 2 sama dengan 24 bulan. Di sini 0 bulan maka tidak dapat dihitung, dan ini adalah 11 hari, yang dimana jika kurang dari 15 dikatakan 0, jika lebih dari 15 dikatakan 1 bulan. Jadi untuk harinya tidak termasuk di 1 bulan, maka usia anak adalah tepat 24 bulan. Jadi untuk stimulusnya yaitu pertama motorik kasar, ada jalan naik tangga sendiri atau berlari ataupun bermain dan menendang bola kecil. Untuk motorik halusnya dan adaptif itu membuat garis lurus atau menutup 4 atau lebih kubus dan menemukan benda dan yang disembunyikan dalam 2 hingga 3 lapis penutup. Selanjutnya adalah bicara dan bahasa, yaitu membuat kalimat yang terdiri dari 2 sampai 4 kata. Selanjutnya mengulangi kata-kata yang didengarnya dari percakapan, mengetahui nama orang yang dikenal. Selanjutnya menunjukkan 3 sampai 6 atau lebih dari bagian tubuhnya. Selanjutnya adalah menunjukkan gambar atau benda yang tepat ketika namanya disebutkan. Terus memulai mengenal bentuk dan juga warna, dan mengikuti perintah 2 langkah seperti ambil sepatu dan letakkan di rak. Untuk sosialisasi dan kemandiriannya yaitu ada menunjukkan kemandirian yang lebih seperti membantu memungut mainannya sendiri. Selanjutnya itu ada makan nasi sendiri tanpa banyak yang tumpah. Terus ada menirukan orang lain, terutama pada orang dewasa atau yang lebih tua. Selanjutnya yaitu menunjukkan perilaku menentang atau melakukan yang dilarang. Dan terakhir bermain permainan yang berpura-pura dengan sederhana seperti bermain perang. Perang-perangan. Untuk yang selanjutnya yaitu tentang KPSP, yaitu kuesioner pra-screening perkembangan. Untuk pertanyaan yang pertama ya Bu, bayi dipangku oleh orang tua, berikan anak sebuah pensil dan kertas, apakah anak dapat mencoret-coret tanpa bantuan atau petunjuk? Dek. Untuk pertanyaan yang kedua yaitu bayi dipangku orang tua atau pengasuh minta untuk menyusun tubus, apakah anak dapat menyusun 4 bola? Yo wes. Yang ketiga yaitu bayi dipangku oleh orang tua tanpa bimbingan, petunjuk atau bantuan, menunjukkan sedikit 2 bagian tubuhnya. Hidup. Iya, tangannya mana tangannya? Oke. Mulutnya? Bentar. Mulutnya mana mulutnya? Iya. Selanjutnya
yaitu tanyakan kepada orang tua atau pengasuh apakah anak mampu menggabungkan dua kata berbeda ketika berbicara, misalnya tuh minum susu atau kayak gitu, main bola, atau kata terima kasih, dadah gitu, apa bisa Bu? Terima kasih, sama-sama. Minum air, mimi anyu, mimi anyu, mimi ibu. Ya, jadi bisa dikatakan ya. Selanjutnya yaitu tanyakan kepada orang tua apakah anak dapat melepaskan pakaiannya sendiri seperti bajunya, celananya gitu. Kalau celana bisa, tapi baju belum bisa. Oh, Topi gitu. enggak, topi bisa. Oh, topi bisa. Kan senengannya topi. Oh, gitu. Untuk selanjutnya yaitu tanyakan kepada orang tua apakah anak dapat makan dengan menggunakan sendok sendiri tanpa banyak yang tumpah. Bisa makan sendiri, tapi masih Ada yang tumpah. Ale Ya. Selanjutnya yaitu tanyakan kepada orang tua apakah anak dapat berlari tanpa jatuh. bisa. Bisa. Oke. Selanjutnya tanyakan kepada orang tua apakah anak dapat berjalan dengan naik tangga sendiri. Jawab iya jika ia naik tangga dengan posisi tegak atau berpegangan pada dinding atau pegangan tangga. Jawab tidak jika ia naik tangga dengan merangkak. Orang tua tidak membolehkan anak naik tangga atau anak harus berpegangan pada seseorang. Jadi naik tangga bisa Bu? Bisa pegangan dari sama tembok. Oh iya. Selanjutnya yaitu letakkan bola tenis di depan kaki anak. Apakah ia dapat menendang depan tanpa berpegangan pada apapun? Jal. Nah, Dek, Mbak Em dua anu ke lah, dua bola, Mbak Em dua bola. Ya. Lagi. Ikuti perintah dengan seksama. Jangan memberi isyarat dengan telunjuk atau mata pada saat memberikan perintah. Seperti ambil kertas, ambil pensil, tutup pintu. Dapatkah anak melakukan perintah tersebut? Apakah bisa Bu? Bisa Mbak. Biasanya kalau begitu, ya sore kan, Ya. Dek, tutup kawangnya, misal. ya. Terus ambil sandal. misal. Baik, karena pertanyaannya sudah selesai, ini skornya yaitu ya 9, tidaknya 1. Ya. Yang tidak tadi yang tentang makan dengan Ya. masih tumpah-tumpah gitu. Karena ini skornya 9, ini bisa mencapai stimulus yang ada di pertanyaan tadi. Untuk yang masih ada jawaban tidak, mungkin nanti di kehidupan selanjutnya mungkin bisa dilatih lagi ya Bu gitu. Langsung saja yaitu tentang TDD, tes daya dengar. Yaitu yang pertama, apakah Anda dapat mengucapkan 2 atau lebih yang menunjukkan keinginan seperti susu atau minum atau air gitu? Bisa. Apakah anak secara spontan mengatakan 2 kombinasi seperti Bu, ayah pulang gitu? Bu, anu. Ya, ayah langsung. Oh, ngoten. Kakak sekolah. Oh iya. Selanjutnya, apakah anak dapat menunjukkan paling sedikit satu anggota, misal mana hidungmu, terus adiknya itu menunjuk gitu. Ya bisa. Sudah bisa. Apakah anak dapat mengerjakan 2 macam perintah seperti ambil sepatumu dan taruh di sini? Mungkin ibunya pernah ambilkan air atau apa terus taruh di meja. Ambil sandal dipakai. Oh gitu. Oke. Sandal jadi ada ATM tuh kan untuk. Iya. Sandalnya kayak dijupuk guys. Oh, oke. Terus untuk kemampuan visualnya, apakah anak secara spontan memulai permainan dengan gerakan tubuh seperti ami-ami atau celuba? Bisa. Laki-laki. Iya, laki-laki. Selanjutnya, apakah anak Anda menunjuk dengan jari telunjuk bila ingin sesuatu, bukan dengan cara memegang semua jari? Mungkin di toko-toko itu ya Bu, biasanya toko mainan. Ya. Mungkin lebih ke
itu Bu gitu. Susu gitu. Oh iya. Es. Oke, karena skor dari PDD sudah selesai, yaitu 26. Jadi adik Fikar sudah mencapai tes daya dengarnya, jadi normal semuanya Bu. Selanjutnya adalah pemeriksaan pupil mata. Nah di sini kami tidak punya alatnya Bu, jadinya ini saya tiadakan. Jadi langsung aja ke MCAT, yaitu tentang autis tadi. Oh, iya. Iya. Ini ada beberapa pertanyaan, mungkin Ibu nanti bisa jawab iya dan tidak. Yang pertama yaitu jika Anda menunjuk sesuatu di ruangan, apakah anak Anda melihatnya? Misalnya jika Anda menunjuk hewan atau mainan, apakah anak itu melihat ke arah yang Ibu tunjuk itu tadi? Iya. Iya. Nek cecak enggak di sini. Udah cecak langsung. Pernahkah Anda berpikir bahwa anak Anda tuli? Tidak. Iya. Soalnya sarap batu sih kaget. Iya. Terus selanjutnya, apakah anak Anda pernah bermain pura-pura seperti berpura-pura minum dari gelas kosong, kayak pura-pura gitu Bu, mimik, tapi tidak ada isinya sebetulnya gitu? Tahu Mbak. Terus Pernah. kemarin itu biasanya pura-pura tidur. Iya. Digendong sawan-wan Mbak. Kelan. Selanjutnya yaitu apakah anak Anda suka memanjat benda-benda Iya. seperti alat bermain di mainannya mungkin ya Bu ya? Sa ibu-ibu yang barang semenek-menek. Terus selanjutnya, apakah anak Anda menggerakkan jari-jari tangan dengan cara yang tidak biasa di dekat mata? Apakah anak Anda menggoyangkan jari dekat dengan mata seperti gini loh Bu? Tidak pernah ya? Enggak pernah. Yang nomor 6, apakah anak Anda pernah menunjuk dengan satu jari untuk meminta sesuatu untuk minta tolong? Misalnya itu untuk menunjuk makanan atau mainan yang jauh dari jangkauannya dia. Mau minta tolong ngambil gitu, kayak gitu. Mimi Iya. main. Selanjutnya, apakah anak Anda pernah menunjuk dengan satu jari untuk menunjukkan sesuatu yang menarik pada Anda? Misalnya menunjuk pada pesawat di langit atau ada truk lewat gitu, itu serat gitu. Ya. Terus, apakah anak Anda tertarik pada anak lain? Maksudnya itu apakah anak Anda memperhatikan anak lain, tersenyum pada mereka atau pergi ke arah mereka? Kalau bisa habis bermain ya. Celuk-celuk dia moro wis. Selanjutnya itu apakah anak Anda pernah memperlihatkan suatu benda dengan membawa atau mengangkatnya kepada Anda? Tidak untuk minta tolong, hanya untuk berbagi. Misalnya itu memperlihatkan Anda punya binatang atau mainan. Selanjutnya yaitu apakah anak Anda memberikan respon jika namanya dipanggil? Misalnya itu apakah anak ibu itu melihat atau bicara atau bergumam atau menghentikan apa yang sedang dilakukan saat dipanggil oleh ibu? Misal bermain-main, nah ayo pulang, melihat dengan langsung Iya, dia bisa pulang. kayak diceluk. Ayo Dek, mandi gitu. Ya apa? Ngono. Oh. Tapi enggak, masa panggil dolanan cuma lagi. Dek, apa? Ngono. Tapi saya panggil dolanan. Selanjutnya itu saat Anda tersenyum pada anak Anda, apakah anak Anda tersenyum balik? Iya. Apa? Selanjutnya itu apakah anak Anda pernah marah saat mendengar suara bising sehari-hari? Misalnya itu anaknya itu berteriak atau menangis saat mendengarkan suara yang bising atau vacuum cleaner itu kan keras ya Bu. Terus itu musik-musik yang keras, salon sound kan keras. Oh harus ya. Seneng man banter-banter ibu. Ane karnaval kan soalnya sing Besar-besar. gede malah seneng. Selanjutnya yaitu apakah anak Anda bisa berjalan? Ya. Selanjutnya apakah anak Anda menatap mata Anda saat Anda bicara padanya, bermain bersamanya atau saat memakai pakaiannya? Iya.
Apakah anak Anda mencoba meniru apa yang Anda lakukan, seperti melambaikan tangan, tepuk tangan, dan meniru saat Anda membuat suara lucu, mungkin suara kucing meong, terus adiknya ikut meniru gitu ya. Jadi jika Anda memutar kepala untuk melihat sesuatu, apakah Anda melihat sekeliling untuk melihat apa yang Anda lihat? Juga. Jika ibu memutar kepala, misal melihat ke sana ada sesuatu, terus adiknya itu juga ikut melihat sekelilingnya. Selanjutnya itu, apakah anak Anda mencoba untuk membuat Anda melihat kepadanya? Misalnya itu anak melihat Anda sedang dipuja atau berkata, lihat aku, atau lihat ngono. Iya. Dek, sini nak. Lihat. Dek. Selanjutnya yaitu, apakah anak Anda mengerti saat Anda memintanya melakukan sesuatu? Misal, jika Anda tidak menunjuk, apakah Anda mengerti kalimat letakkan buku itu di atas kursi, atau Anda saya adukan saya dulu? Bisa nggak? Bisa. Biasanya itu ate buka apa kan nggak bisa. Iya. Ambil kan gunting dek itu. Dek isi tapi. Terus, jika sesuatu yang baru terjadi, apakah Anda, anak ibu, menatap wajah ke ibu untuk melihat perasaan ibu tentang hal tersebut? Misalnya itu anak ibu mendengar bunyi aneh atau lucu, atau melihat mainan baru, melihat ibu. Misal di toko mainan ya ada mainan baru nih, wah kayaknya bagus, itu apa lihat ibu, bu mau gitu. Ya tingati kok enggak. Cuma iki lek suara lagi karo tekek, lek tekeknya wis masih aku jone malah wedi. Karena soalnya banter di bumbu. Dan yang soal terakhir yaitu, apakah anak Anda menyukai aktivitas yang bergerak, misalnya diayun-ayun atau dihentak-hentak pada lutut Anda? Senang lah itu. Suka main di luar ya? Iya, itu sih. Kok tigar ini. Betah di dalam dulu. Karena ini pertanyaan dari MChat Previch atau Modified Checklist of Autism in Toddler, ini sudah selesai dan skornya ini dia semua kecuali yang tidak itu, yang nomor 2. Yang pernahkah Anda berpikir bahwa anak Anda itu tuli? Terus yang nomor 5, apakah anak Anda menggerakkan jari-jari tangan dengan yang digoyangkan di dekat matanya? Dan yang terakhir itu, apakah anak Anda pernah marah saat mendengar suara bising sehari-hari? Ya, karena dari itu anak ibu dinyatakan tidak autis. Selanjutnya ini selesai. Terima kasih ya Bu, sudah mengizinkan saya untuk mendeteksi anak jenengan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.